Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta akan menjelaskan tentang pamong belajar. Untuk materinya silakan disimak ya teman-teman. Apa sih itu pamong belajar? Pamong belajar adalah pendidik dengan tugas utama untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal dan informal pada Satuan Unit Pelaksana Teknis atau UPTD dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal. Lalu, siapa sih yang menjadi peserta didik pada pamong pelajar ini sendiri? Tentunya peserta didik dari pamong belajar adalah siswa-siswa yang mengikuti dan melaksanakan pendidikan nonformal dan informal. Contohnya, nih, misalkan ada siswa yang tidak menamatkan sekolah pada pendidikan formal, lalu ia mengikuti atau melanjutkan pendidikan dengan melalui paket A, B, ataupun ke perguruan tinggi dengan berijazahkan paket C. Perkenalkan, nama saya Seldia Putri Malik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rica. Yang selanjutnya itu, apa sih kedudukan pamong belajar atau di mana sih mereka bekerja? Nah, pamong belajar ini berkedudukan di lembaga unit pelaksanaan teknis pendidikan nonformal. Pada tingkat kabupaten atau kota, pamong belajar berkedudukan di unit pelaksanaan teknis pendidikan yang disebut Sanggar Kegiatan Belajar. Selanjutnya pada tingkat provinsi, pamong belajar berkedudukan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar atau UPT, Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal. Sedangkan pada tingkat regionalnya, pamong belajar ini berkedudukan di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang merupakan unit pelaksanaan teknis Direktorat Jenderal Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Indonesia. Selanjutnya, kenapa sih pamong pelajar ini harus dibuat atau apa sih fungsinya? Nah, bila memperhatikan SK Mendiknas RI nomor 23/0/1997 bahwa tugas lembaga penyelenggara pendidikan nonformal SKB ini sebagai penyedia PLS adalah melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan nonformal dan informal. Kemudian ada 9 fungsi SKB. Yang pertama, pembangkit dan penumbuh kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar. Kemudian yang kedua, pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi pendidik dan melakukan azas saling membelajarkan. Lalu selanjutnya yang ketiga, pemberian layanan informal, kegiatan pendidikan nonformal dan informal. Lalu yang keempat, pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan nonformal dan informal. Kemudian yang kelima, penyusun dan pengadaan muatan lokal. Keenam, penyedia sarana dan fasilitas belajar. Yang selanjutnya, mengintegrasian dan pengsinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan. Lalu yang kedelapan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan pendidikan nonformal dan informal. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir adalah pengelolaan urusan tata usaha sanggar. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hanalia. Saya akan membahas mengenai asal-usul terbentuknya pamong belajar dan eksistensinya pada saat ini. Istilah pamong belajar pertama kali muncul sebagai dampak dari pelaksanaan program paguyuban kegiatan belajar yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Latihan Nasional Pendidikan Masyarakat atau PPLNPM yang pada tahun 2015 disebut dengan Nomenklatur Pusat Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal atau PP PAUD NI. PKB adalah suatu program yang bergerak dalam pendidikan luar sekolah.
Setelah melalui serangkaian uji coba dari tahun 1976 sampai tahun 1979 yang didonaturi oleh United States Agency for Development melalui program bantuan World Education, akhirnya jajaran yang terlibat dalam program paguyuban kegiatan belajar pada waktu itu sepakat memberi nama Pamong Belajar untuk menyebut tenaga lapangan yang bergerak dalam program PLS di lokasi uji coba tersebut. Eksistensi Pamong Belajar ini telah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional Pamong Belajar dan angka kreditnya. Pengungkapan eksistensi ini sangat penting, sebab kenyataan selama ini menjadikan keberadaan Pamong Belajar sebagai lembaga yang terlupakan. Padahal sejatinya Pamong Belajar merupakan tenaga yang memiliki peran cukup penting dalam dunia pendidikan nonformal. Tugasnya melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan pengkajian, dan pengembangan model program pendidikan nonformal. Karena itu, Pamong Belajar juga disebut sebagai pendidik dalam dunia pendidikan nonformal. Namun, dalam perjalanannya, Pamong Belajar terkadang terlupakan. Sebagai contoh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, istilah Pamong Belajar hampir tidak pernah disebut, apalagi dibahas. Misalnya, ketika dalam pengangkatan calon pegawai negeri sipil, formasi Pamong Belajar tidak pernah ada, baik itu di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwasannya Pamong Belajar sebagai pendidik yang terlupakan, padahal kontribusinya cukup besar untuk memajukan dunia pendidikan di negeri ini. Nah, sekian pembahasan mengenai materi Pamong Belajar yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.